Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini saya lagi bertemu dengan cucu Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang sebelumnya beliau ini sengaja memang disembunyikan lebih dari 30 tahun. Selamat berjumpa, Mbak. Saya pertama awalnya taunya KRMT Sekar Arum Ning Tias. Betul. Tapi ternyata Anda punya kecancingan nama lain, Mbak ya? Iya, Itu dari seperti apa, Mbak? jadi kekancingan itu saya ketahui tahun 98 yang dulu pernah saya cerita di dalam kota. Hmm. Itu kekancingan itu nama saya KGRA Setiomurti. KGRA Setiomurti. berarti Kanjeng Gusti Kanjeng Raden Gusti Ayu. Ratu Ayu. Oh, Ratu Ayu. Oh, Setiomurti. Kanjeng Gusti Ratu Ayu Setiomurti. Iya. Oke. Ya. Berarti Itu kedepannya nanti saya akan memanggil Anda KGRA Setiomurti. Ya, Ya. karena itu sesuai dengan pusaka yang sebagai piandel saya nanti Ya. ketika saya sudah lenggah dampar, tombak Manggolomurti. Ya. Itu yang sekarang disimpan di Ya. wilayah Sining Kulon. Itu kekancingannya ada memang ya dulu? Dulu ada. Oh. Dulu jadi gini, ada kekancingan saya itu 2. Oh. Tapi saya nggak bisa baca, Pak, karena tulisannya Jawa. Ya. Nggak ada pepet dan nggak ada taring. 2 itu maksudnya dari Keraton Jogja dan Keraton Surakarta iya. itu. Pakubuwono atau Pakubuwono. ya. Jadi yang satu itu capnya itu Surakarta, Ya. yang satu itu capnya Yogyakarta. Oh, iya. Gitu. Kalau yang Surakarta itu KRMT, KRMAT. Ya. Kalau yang di Jogja KG. Namanya siapa? KRMAT siapa? Sekar Arum Ningtyas. Sekar Arum Ningtyas. Iya, Sekar Arum itu dari Surakarta itu. Kalau dari Jogja itu KGRA Setiomurti. KGRA Setiomurti, ya. Oh, KRMT itu dari Dari Bapak. Artinya dari Pakubuwono ya. Iya, Oke. Ya. Kemudian Anda menemukan itu tahun 98. Iya, sebetulnya saya itu menemukan sudah cukup lama, Pak. Tahun 87 itu saya pas bongkar-bongkar lemari Bapak bersih-bersih itu saya menemukan kotak, dan di dalam kotak itu ada stok map warna kuning. Iya. Nah, saya buka itu ada tulisan Jawa. Iya. Sama ada tulisan kandel alus bagus itu. Iya. Saya baca surat kelahiran. Oh, gitu. Ternyata surat kelahiran Anda itu ya? Iya. Itu ya. Bapak itu maksudnya Pak Paimin itu ya? Pak Paimin, yang kakaknya Presiden Soeharto itu ya? Itu di dalam surat kelahiran ada 2. Ya. Yang satu tertulis Sekar Kedaton atau Sekar Arum. Ya. Yang satu itu Wahyu Setia Purwadi. Ya. Terus setelah itu saya menemukan lagi besar tulisan Jawa, capnya Jogja, dan ada yang Surakarta. Kalau Surakarta Sekar Arum Ningtyas seperti tadi yang saya katakan. Kemudian Jogja itu tertulis KGRA Setiomurti dengan kekancingan tombak Manggolomurti Songsong Mangkutodewa. Itu tertulis jelas. Tapi waktu itu Kak saya baca terus karena yang bacain Bapak. Kalau saya nggak bisa baca bahasa Jawa, saya nggak bisa, Pak. Tulisan Jawa saya nggak bisa. Loh, itu kakaknya Presiden Soeharto, Pak Paimin itu yang bapaknya jenengan, bapak angkatnya sampean itu memang bersahabat dengan yang ada ya, dengan Sultan Hamengkubuwono IX ya? Iya, karena beliau ini kan sebagai dulu di PJKA. Oh, kerja di PJKA. Kepala Stasiun Tugu. Jadi ada apa-apa selalu beliau juga pejuang juga. Jadi selalu apa-apa komunikasi. Artinya jadi masyarakat biasa ya? Iya. Itu sama dengan teman saya juga, Mbah Wito itu adiknya Sultan, adiknya Presiden Soeharto yang kecil, yang jadi lurah di Kemuso itu. Iya, betul. Saya bersahabat dengan dia. Ya. Jadi kalau Pak Madyo Paimin ini memang kerjanya di Stasiun Tugu. Beliau salah satu perintis Stasiun Lempuyangan. Ya. Salah satu merintis, dan beliau juga pejuang. Kalau dihitung Mbak Setiomurti itu dengan Pak Paimin
satu rumah berapa tahun itu? Ya cukup lama Pak, sampai beliau wafat 98. Ya, oh sampai 98 ya. Katanya Mbak Sekar sempat tinggal di bersama Mangkubumi atau Herjuno Darbito atau Sultan yang sekarang ini HB10 itu di Madukismo. Iya. Itu Mbak Arum umur berapa itu? Kalau sekarang mungkin PAUD ya. Oh PAUD, oh masih kecil ya. Setelah itu terus akhirnya pindah ke rumahnya Pak Imin juga. Di Kembaran. Oh di Kembaran ya. Oke. Ya. Jadi kan waktu itu memang saya itu dulu di mana di Madukismo. Ya. Kebetulan bersamaan dengan Sari, kalau saya panggil Sari mungkin sekarang lebih dikenal dengan Mangkubumi. Ya, sebelumnya Pembayun ya. Iya, Pembayun. Ya. Maaf, Pembayun itu kan setelah beliau di Keraton. Waktu di Madukismo masih Sari. Oh, masih Sari. Iya. Sebetulnya nama kompleknya waktu Sari siapa itu? Saya nggak begitu namanya. Oh, tapi Mbak Sari gitu ya? Iya, saya tahunya Sari. Oh gitu, bukan Agnes Sari ya? Bukan, tapi ada kok saya kadang ingat, kadang-kadang memang saya nggak begitu menghafal nama beliau, cuma tahu saya kan Sari. Iya. Dia taunya saya Arum gitu aja. Jadi kita memang barengan, cuman karena kita sering berantem. Udah-undi ya? Iya. Memang usianya udah-undi sama Udah-undi, cuman tuaan beliau sedikit. Oh, tuaan beliau sedikit. Iya. Jadi ibaratnya kita main gitu sering berantem, rebutan mainan, rebutan boneka. Kan dulu ada boneka yang suka dipakein baju itu, kadang dirusak sama beliau, saya nangis. Jadi saya sering, pokoknya namanya anak kecil lah, gitu kan. Kalau beliau nangis itu kan biasanya Ratu Himas itu membela anaknya, putrinya, terus saya dimarahi. Akhirnya daripada berantem, saya dibawa pulang ke Kembar. Ke Pak Paimin itu ya? Dipisah gitu loh, daripada gelut wae kan gitu. Tapi kemudian saya itu tahun 87 kalau nggak salah, saya membuka lemari, ada kotak itu tertulis itu. Saya tanya, iki opo Pak? Iki kekancinganmu saka keraton. Keraton ki opo ya? Karena saya masih belum paham apa arti keraton, karena waktu sebetulnya perlu diketahui juga, waktu saya masih kecil di Madukismo ya mungkin mungkin saya masih PAUD atau kalau enggak TK ya, itu Ngerso Dalam tuh sering datang ke Madukismo. Saya sering digendong sama beliau. Yang Abang Kubulono 9 ya? Iya, saya sering. Beliau itu kalau pulang kan pakai motor kodok itu loh. Oh, VW kodok. Warnanya kuning. Oh, iya. Beliau pakai baju safari coklat, pakai topi putih itu kalau pulang dari Jakarta itu saya mesti digendong. Jadi yang dicari pertama oleh beliau itu saya. Oh. Iya. Saya pernah ini kisah nyata ya Pak, biar semua masyarakat tahu. Iya. Saya pernah digendong, terus beliau bilang sama Siwo itu yang juru masak, itu bilang begini, aku tolong gawe wedang wadai plastik, itu kan, terus beliau mengeluarkan sepeda kringkrong, tahu kan dulu sepeda yang ada palangnya itu, sepeda, hanya Garselo itu yang sepeda lanang itu, terus beliau kasih rangsel di depannya, terus saya ini diboncengi di belakang. Kaki saya ditali biar nggak kena ruji. Itu saya masih ingat dah, ya Allah, saya masih ingat sama beliau. Nah, terus minuman teh tadi diwadahi plastik, ditalikan, dibawa ke dalam tas itu. Saya pernah diajak ke Jalan Parangtritis itu ke selatan, naik sepeda oleh beliau. Tapi sebelum Pasar Pawirotan, ini setelah Jogonalan Ngidul itu Merisi itu. Saya diajak berganti baju. Baju beliau yang pakai kemeja, beliau lepas hanya pakai kaos oblong yang sobek belakang. Nah, sobek-sobek. Sengaja yang sobek-sobek ya? Iya. Terus pakai celana pendek yang sekolor yang sudah umum. Pakai caping. Iya. Karena itu saya percaya Mbak, karena saya sebagai wartawan pernah masuk ke keraton itu, beliau pakai anduknya itu tulisannya ABRI dan Suwek itu. Iya, ini kisah nyata saya Pak. Jadi terus saya diganti, jadi kan saya pakai baju bagus, saya dicopot baju bagus, saya dipakein rok yang sobek, sobek itu. Terus beliau mengeluarkan teh yang tadi dibungkus itu di wadah tempat itu, dipasih ke plastik, ditalikan di stang itu. Saya diboncengin ngidul, ke arah ngidul Jalan Parangtritis itu. Tiba-tiba di kidul jalan itu kan dulu ororo, Parangtritis itu belum ada rumah kayak sekarang, masih sawah-sawah ororo gitu. Pohon-pohon. Saya berhenti, ada orang itu baru bedol kacang.
Ini kisah fakta saya sampai mati pun enggak lupa. Ya. Ada orang baru ndedel kacang itu, Ya. ngerso dalam tuh minggir. Sepedanya disendek wit gedang. Ya. Saya diturunkan. Ya. Terus saya dipecok disuweke godhong, saya suruh duduk di situ. Oh. Ya. Kowe linggo kene ya. Ya. Oh iya. Ya. Saya duduk di situ, beliau itu langsung turun ke sawah ngambil kacang yang sisa-sisa itu Oh, loh. sisa-sisa panen Iya. itu ya. Itu terus dibukain sama beliau, dikasih di atas godong pisang. Ya. Saya didulang itu. Ya. Rasanya manis itu. Ini kisah Ya. saya ya. Yang nyata itu. Manis, enak, renyah gitu kan saya makan. Tiba-tiba ada bapak-bapak itu marah. Mbah, ojo dicolongi kacangku katanya gitu. Ngapunten Den, iki putu kula ngeleng ya tuku manjale ora nyolong. Kene rekoso, mau dicolongi. Alasan marah-marah. Ya. Saya sampai takut waktu itu. Oh. Saya takut, saya nangis. Ya. Nangis terus sampai wis saya dikekep. Pangku dikekep terus mimik sik saya suruh minum pakai sedotan itu Ya. tadi. Ngempot gitu kan. Wis rasah nangis terus ono yang gitu. Ya. Tapi orang ini marah-marah terus, Pak. Sampai akhirnya ngesot dalam tuh eyang tuh bilang, nggih nyun pangapunten Den, kula tak nyun nunut ngeyup teng mriki riyen iki putu kula ajeng kula kek ajeng mboten nangis riyin. Saya tetap nangis kan dipelukan dia. Tiba-tiba ada ibu-ibu tuh melompat galengan mau ke arah yang mereka pada panen ibu-ibu itu. Nah, begitu melompat, eyang itu kan kebetulan ngambilin saya tuh kayak apa itu tahu kan apa itu namanya? Yang itu loh Pak, yang untuk kayak jam itu apa namanya? Yang bunder kayak jam, yang kayak jam digandulke di sini itu apa? Oh, pace. Nggak tahu saya namanya. Buah atau apa? Bukan, beliau itu kan bawa kayak jam. Oh, kayak yang jam. Selalu disak-saku. Oh, bisa itu. Ya itu jatuh. Oh. Karena mangku saya jatuh. Oh iya. Ya, untuk pejabat tuh biasanya dulu bawa jam Iya. kayak gitu. Ada Yang bunder rantainya. itu loh, yang ada Ada rantainya. rantainya Iya, itu, warnanya kuning. Ya, Itu emas jatuh. ya. Itu karena apa? Karena saya gendong saya itu gogrok. Ya. Nah, terus ketika beliau itu ndungkluk, Ya. ya ndungkluk ini kan capeknya Kawiyak. kewiyak gitu lah. Ya. Ibu tadi baru melompat, ya kekalen itu ngambil mau cuci kaki. Begitu melihat wajah Ngersodalam langsung lari ke arah kumpulan. Ngersodalam. Gua langsung sampean. Lah tadi yang marah-marah tuh langsung lari deketin. Begitu begini, Ya. posisi nginjen gitu, Ya. tahu langsung semaput. Oh iya. Langsung pada minta ampun tuh. Ya, Tapi heran saya gini Pak, beliau itu tidak marah. Karena Ya. beliau sudah dicaci maki maling lah, dicaci maki, semacam-macam, beliau tidak Ketawa marah. aja ya, Dia Bu. cuma tersenyum. Biasanya Tersenyum dia. Terus akhirnya mereka pada jembah apa yang dilakukan oleh eyang itu sampai sekarang saya membuat terharu saya. Beliau dengan besar hati masih memaafkan Ya. orang yang sudah menghina beliau, Ya. menghina saya. Bahkan ketika mereka sudah mau Ngersodalam mau pulang, Ya. sempat Ngersodalam memberikan uang benggolan warna kuning itu, Ya. jumlahnya 5 Oh. ke yang tadi mencaci maki itu. Ya. Aku tak bali nyoy iki tak nengki sesuk kowe ojo pisan-pisan kaya ngene meneh. Ya. Oke. Seperti itu. Oke, sementara sampai di situ dulu di session ini. Ya. Nanti lain kali saya akan ke Mbak Arum lagi atau Mbak Setiomurti lagi ini. Iya. Matur nuwun, Mbak. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan, Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.